nasab. Karena kenapa? Karena memang ada hal-hal yang harus diklarifikasi. Kalau nggak ada yang diklarifikasi, udah selesai nih buat saya. Ya enggak? Bahwa setelah saya menyatakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan zuriyah Nabi, mestinya udah selesai ini. Tapi karena bermunculan lagi dari pihak Ba'alawi hal-hal yang harus dikritisi untuk meluruskan, katakanlah agar tidak membuat kebingungan umat, maka ada hal-hal yang harus diluruskan kembali, terutama mengenai terbitnya kitab dari Ba'alawi yang terakhir yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, yang mereka di sana mengklaim bahwa ratusan ulama telah mengisbat, ijma' ulama mengisbat klan Altimi Romo Kiai Haji Raden Oma Irama atau Raden Haji Oma Irama beserta staf-staf di sini. Kami dari Surabaya berbicara dengan data referensi yang ada, tidak atas dasar kebencian atau kedengkian atau memecah belah umat persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Kami merasa tersanjung, terhormat atas undangan panjenengan sebagai undangan. Jika kami ada waktu, maka wajib untuk mendatanginya, khususnya apalagi undangan seorang kesatria yang dulu bergitar, sekarang sangat menggetarkan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam. Karena di saat tenaga yang tidak sebegitu kuat, tetapi jiwa panjenengan justru malah tambah kuat untuk menghadapi segala macam hujat, ya, dicela, dimaki, difitnah, dan dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'alawi, sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'alawi. Karena berdasarkan kaul jadid ini, setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasab Ba'alawi nyambung sampai nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua, dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti, jika kita berfatwa, apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Oma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Oma Irama beserta kitab Ar-Raudul Jali karya Syekh Murtadho Az-Zabiti yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syekh Murtadho Az-Zabiti yang menyarai dan mengarang kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Oma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena tidak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini, dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik. Karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya, khusus untuk Ba'alawi. Gitu. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi itu mudah sebenarnya.
Kenapa selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri, enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang mengisbat nasab Alawi, kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai. Alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jalil. Kalau Ar-Raddul Jalil ini kan baru abad 13 nih. Dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqut fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah solawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah solawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min Durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakilah bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal ataupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam. Bukan Kosam, Kisam. Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur bahaya. Ali Kholak Kosam. Ali Kholik Kosam. Sebenarnya Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Nah, akhirnya terus dinukil oleh Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wifirid dalam Al-Ghururnya 960 Hijriah itu dinukil lagi oleh Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Muhibbi dengan Khulasatul Asarnya, dan seterusnya sampai Syamsul Dhahirah, Khidmatul Asyir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini salah tujuan. Yang harusnya kereta api ini menuju ke Bandung, tapi kesasar ke Surabaya. Berarti 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi, mengesahkannya ini semua ya tersesat. Mohon maaf, tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru itu. Waqat fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi ya As-Suluk ini. Jadi menurut antum 140 kiai ulama yang diklaim oleh Ba'alawi telah mengisbat ini itu salah atau bahasa antum tadi apa? Kemungkinan saya mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya, atau nisyan, lupa, atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa memverifikasi sumber awalnya. Tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan, kitab Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab misalkan, Rosail fi Ilmil Ansab. Jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh enggak ada. 140 itu tanpa menverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Berurusan dengan ijazah memakai burqoh, torekoh. Jadi kalau ada persyaratan tentang mengisbat nasab seseorang atau qabilah itu harus berdasarkan khotun nasabah. Ini sudah gugur. Harus ada tulisan pakar nasab yang mausukum yang bisa dipercaya tulisannya. Dia jujur, kuat ingatannya, ya sekaligus adalah adil dan bijaksana. Nah,
Lalu di dalam buku terbarunya kawan-kawan dari Robito Alawiyah yang digawangi oleh Dek Hanif Alatos yang pertama kali disampaikan adalah An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriah. Lalu disusul dengan Tuhfah 996 Hijriah. Lalu disusul oleh kitab Tuhfatul Azhar dan seterusnya. Karena memang Dek Hanif Alatas tahu bahwa yang pertama kali yang bisa dijadikan sebagai pondasi pedoman keabsahan nasab itu harus berdasarkan kitab nasab, bukan kitab torekoh. Apalagi Syekh Ali ini berasal dari internal mereka sendiri. Persaksian yang diambil dari internal mereka sendiri tidak harus dari orang lain. Oleh sebab itu, An-Nafkah Al-Ambariyah ini jelas utama dan pertama yang harus kita pahami bahwa Bani Alawi, Aba Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, tetapi keturunan dari Bani Jadid. Di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah itu jelas. Wa min dzurriyyatihi sammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah. Jadi ini mudah sebenarnya. Cara memahaminya itu seperti ini, biar nggak bulat dan ruwet gitu. Cari pembenaran sendiri-sendiri nggak akan rampung. Loh, ini mudah kan? Tahu nggak? Lebih mudah nih, lebih mudah nih. Mudah banget loh. Mohon maaf, bahasa saya sangat sederhana walaupun saya terbiasa setiap harinya di kalangan. Enggak, maksudnya Masya Allah, ini memang kajian ulama ya. Sama-sama. Kajian nasab ini, makanya ketika saya mengatakan hakul yakin, Ba'alawi bukan zuriat Nabi, dasarnya dua, ayat qauliyah dan kauniyah. Gitu. Qauliyahnya ya tasdisqiyah imat yang menurut pengamatan ya, saya ilmiah rasional dari abad ke-4, 5, 6, 8 berdasarkan manuskrip. Dalam sejarah manuskrip yang tertulis itu Ahmad bin Isa punya anak Muhammad, Ali dan Husain. Itu terus sampai abad ke-8 seperti itu. Tiba-tiba muncul di abad ke-9 Ubaidillah sebagai anak ke-4. Artinya gini, secara nggak usah pintar-pintar amat lah untuk memahami ini bahwa ada satu kejanggalan. Itu nggak usah tamat pesantren dulu saya rasa untuk melihat ini gitu ya. Nah udah gitu counter dari mereka ini yang mengatakan tidak perlu ada kitab sezaman ya, dengan berbagai macam dalih dan dalil. Ini pun nggak usah pintar-pintar amat ya untuk menolak itu. Bahwa tokoh-tokoh yang lahir di abad 49 tiba-tiba muncul di abad ke-9 nggak perlu ada kitab sezaman, sementara yang lain tuh ada kitabnya gitu. Ada. Sementara yang lain ada sejarahnya. Yang namanya Muhammad, Ali, Husain ini ada. Kenapa ini nggak perlu gitu loh. Dari situ saja secara akal sehat. Makanya saya sering mengutip qala ta'ala afala ta'qilun. Apakah kamu yang menggunakan akal? Di qaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Maka kalau kita pasif tanpa menggunakan akal, nggak ketemu ini. Artinya jadi kita taklid buta tanpa mengerti ini benar atau salah gitu ya. Ini tadi Kiai telah mengutarakan bahwa memang ada klaim sementara ini dari teman-teman Ba'alawi bahwa 140 ulama, artinya itu ijma ulama telah mengisbat klaim Ba'alawi. Ternyata beliau sebagai seorang ulama tentunya tidak akan sembrono, dan beliau dengan fakta dan data, dengan ilmu kesejarahan, ilmu nasab, beliau bisa mengatakan tadi bahwa para ulama itu belum tentu benar, belum meneliti betul. Dia belum meneliti betul gitu kan. Jadi beliau mengcounter itu, bahwa berani mengcounter 140 ulama ini bukan karena ada klaim dari mereka. 140 ulama saja mengaku, masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu. 10.000 pun nggak bisa, Raden Haji Umar. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan sombong ya, mohon maaf, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitani bahasa Jawanya, salah kawitani. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini awalnya ini salah, nah semuanya akan salah gitu. Secara logika begitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian bahwa ada klaim juga Madzhabul Arba'ah pun ikut mengisbat. Itu seperti apa Kiai? Ya, sama seperti karya kitab-kitab internal Ba'alawi lainnya yang selalu tumpang tindih dalam memahami tahun wafat dan kelahiran tokoh-tokoh mereka. Sama seperti yang Raden Haji Umar sampaikan, Madzhabul Arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir kok sudah diisbat. Ya, sama dalam kitab Ar-Raddul Jali itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Makmun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raddul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'adzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Bahkan Imam Ahmad Al-Abah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu 260 Hijriah, itu versi kitab Al-Imamul Muhajir karya Muhammad Diya Syihab.
273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, macam-macam versinya. Tumpang tindih semua. Jadi tidak hanya Mus'ab Az-Zubairi saja yang diklaim mengisbat nasab Abdullah bin Ahmad bin Isa saja. Tapi termasuk Abu Nasr Sahal Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilahnya juga tidak mencantumkan. Tapi diklaim mengisbat. Ini contoh dari Ar-Raudhul Jali saja. Belum lagi yang lainnya. Kalau ingin lebih simpel ya, saya ambil sampel. Kalau 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, maka saya akan taslim. Saya akan menyerah. Dan saya akan balik menyerang Kiai Haji Ma'ruf bin Utsman. Dan akan berkhianah dengan Raden Haji Umar. Seandainya ada 5 kitab. Pertama, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Temukan Alwi yang menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Yang kedua, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Semua ulama-ulama orang-orang terkenal, sadah-sadah yang ada di Yaman, mulai dari Oman sampai Aden, sampai Taiz, sampai San'a, sampai Udaidah, semua direkam dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Nomor 3, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Orang-orang saleh, orang-orang Yaman semua dicatat, tapi nggak ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Yang keempat, kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini juga jelas tidak ada. Terus yang kelima ini ada kitab yang biasa lebih mudah dijumpai ya sebenarnya di negeri ini. Tadi As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tuhfatuz Zaman sudah tadi ya? Yeah. Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Terus yang kelima ini ada kitab yang ada di abad ke-9. Ini juga tidak ada. Saya sudah cari semua sampai manuskrip-manuskripnya. Tidak ada. Padahal kitab ini mencatut Tabaqat Fuqaha'il Yaman, mohon maaf. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, dan Tuhfatuz Zaman. 5 kitab ini. Kalau ada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, saya akan taslim. Tapi ternyata tidak ada. Insyaallah. Kalau tadi beliau menilai dari 5 kitab nasab ya. Itu Tabaqat sejarah. Ya, sejarah apa yang terlalu dari 5 kitab ini nggak ada yang namanya Ubaidillah. Kalau Ubaidillah, Abdullah saja itu ada. Ya, tapi bukan Ubaidillah yang versi Ba'alawi. Ya, oke. Bukan anak-anak Ahmad bin Isa. Bukan. Jadi tidak ada nama-nama yang klop, termasuk ada nama Hasan. Jadi mencoba mereka orang-atik untuk sesuai. Padahal tidak sesuai, nama-namanya jelas tidak sesuai. Pertama kali yang membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut itu bukan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi Ali Bamarwan min Bani Jadid Ba'alawi. Bani Jadid bukan Ba'alawi, versi Alwi bin Ubaidillah. Jadi memang kalau di mata peneliti ada juga ulama yang ya membaca saja, tapi tidak meneliti, tidak mendalami, mungkin terjebak kepada tulisan-tulisan Ba'alawi ini gitu. Tapi ketika diteliti, ada orang yang mau meneliti, baru kelihatan lah kira-kira ya. Kesalahan seperti itu, termasuk antum itu masuk yang meneliti. Banyak sekali apa ya? Banyak sekali. Yai, non sewu. Ini kan antum muncul setelah kurang lebih setahun lebih dari pernyataan Kiai Imaduddin ya. Kemudian tiba-tiba muncul Kiai Nur Ihya. Ketika antum muncul, saya bertambah keyakinan saya. Karena sebagaimana kita sering lihat di podcast beliau, itu beliau selalu menggunakan data. Bila ilmi, semuanya dengan dalil, dengan data gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah antum meneliti masalah nasab ini sebelum apa setelah ada polemik nasab ini? Sudah sebelum sebenarnya Pak Yai. Sebenarnya sebelum itu sudah saya teliti. Cuma mau ngomong ya rada-rada takut lah. Sungkan dan takut, sedikit-sedikit antara campuran dua-duanya itu. Karena memang yang diyakini oleh masyarakat atau umat Islam kita ini selama ini Bapak Alawi itu min dzurriyyatin Nabi. Nanti saya melawan arus tanpa ada dukungan ya dianggap orang gila lah saya. Itu langka gitu. Baik, nah jadi lembaga Bahsul Masail NU sekalipun itu. Kita tidak sadar ternyata ada bab tentang fadilah ahli bait Nabi di akhir kitab tersebut. Karya dari Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ menyebutkan bahwa anna ahlul baiti afdhalun nasi, bahwa sesungguhnya ahlul bait itu adalah manusia yang paling utama. Wa afdalu ahlil baiti Nabi ahlu Ba'alawi. Adapun lebih utamanya ahlul bait Nabi itu adalah keluarga Ba'alawi. Ini doktrin. Kiai-kiai kita nggak curiga ya, nggak merasa. Oh ternyata ada doktrin. Awalnya normal, tengahnya lumayan normal, akhirnya ini mulai mendoktrin. Tidak hanya itu saja, ketika kami meneliti manuskrip Al-Ghurur yang salah satu di antara yang disebutkan oleh Hanif Al-Atas dan kawan-kawannya 140 itu ada tokoh Abdurrahman bin Ali bin Hisam. Itu menyebutkan bahwa Imam Ali Khalid Hisam itu pindah masuk dari Bet Jubair ke kota Tarim. Jadi Ba'alawi yang masuk pertama kali ke kota Tarim itu pada tahun 561 Hijriah. Abdurrahman bin Ali bin Hisam 561 Hijriah. Padahal di dalam kitab yang sama
Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid itu menyebutkan bahwa wafatnya Imam Ali Khalid Kisam itu pada tahun 522 Hijriah. Coba, masuk akal apa enggak? Orang sudah meninggal dunia selama 39 tahun itu masih bisa melakukan hijrah. Kan aneh. Apalagi ketika kita teliti kembali tokoh sentral Ba'alawi yang masuk pertama kali ke kota Tarim ini, itu juga bermasalah. Ada yang mengatakan di Ar-Raudul Jali wafatnya itu tahun 507 Hijriah. Wafatnya Imam Ali Khalid Kisam. Di Samsud Doiroh 529 Hijriah. Di Al-Ghurur 522 Hijriah. Di Tobaqatul Khawas 729 Hijriah, di As-Suluk 724 Hijriah. Terus mana yang benar? Mana yang benar ini? Semuanya benar kali Kiai. Jadi berkali-kali lah. Padahal satu tokoh Haji. Satu tokoh, kalau 5 orang ya nggak apa-apa kalau 5 orang. Ya sama seperti ketika kami teliti nasabnya Habibana, saudara kita Mas Muhammad Rizik Syihab. Di situ ada saya Dorota Salsul. Wong Ubaidillah kok lahirnya tahun 320 Hijriah. Lalu hijrahnya itu 317 Hijriah. Masa orang 3 tahun punya anak? Kan nggak masuk akal ini. Ini sejarah yang dibuat-buat. Apalagi di dalam kitab-kitab karya internal Ba'alawi itu menyebutkan ketika hijrah leluhurnya dari Basrah ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Husaisah Hadramaut